Pada awal abad ketiga, keberadaan gereja mula-mula, hari kelahiran tidak terlalu ditekankan, termasuk kelahiran Kristus pun tidak. Malahan, hari meninggalnya orang-orang yang dianggap suci lebih penting atau dirayakan, karena dipercayai akan mengantarkannya ke surga. Tidak ada yang tahu pasti ataupun konsensus persetujuan bersama, walaupun di antara Kristen, kapan Kristus dilahirkan. Semuanya mempunyai interpretasi perhitungan tanggal berbeda-beda. Namun demikian, yang penting dan terpenting adalah semua orang Kristen, juga sebagai non-Kristen, percaya bahwa Yesus lahir. Period. Titik. Sekitar tahun 200-an Masehi, sejarawan Sextus Julius Africanus, orang pertama yang membuat kronologi universal bahwa Kristus dilahirkan pada tanggal 25 Desember. Namun baru diterima dan mulai dirayakan oleh gereja Roma pada tahun 336 Masehi di masa kekuasaan Kaisar Konstantin yang sudah memeluk Kristen. Bagaimana Natal bisa dirayakan jatuh pada tanggal 25 Desember yang tidak tertulis dalam Alkitab selain daripada perhitungan interpretasi buatan manusia? Salah satu account atau narasi beberapa sejarawan teolog percaya bahwa permulaan perayaan Natal adalah upaya membujuk orang Romawi masuk Kristen, sekaligus membuat Kristen sebagai agama negara menggantikan pagan, berhala, yang mana tanggal-tanggal atau perayaan festival penting mereka seperti Winter Solstice, Saturnalia, Sun God atau Dewa Matahari berlangsung di sekitar tanggal 25 Desember. Tidak ada yang tahu persis kapan pohon Natal muncul. Besar kemungkinan berasal dari Jerman pada abad ke-8. Sekitar abad ke-13, umat Kristiani menambahkan salah satu sentuhan yang paling menyenangkan pada perayaan Natal ketika dimulainya menyanyikan lagu-lagu Natal. Di Amerika sendiri, perayaan Natal mulanya dilarang. Tahun 1647, State Massachusetts menjatuhkan denda bagi yang merayakan Natal. Banyak gereja-gereja melarang dengan alasan tidak ada perintah dalam ayat Alkitab untuk merayakannya. Tahun 1836, State Alabama yang mula-mula merayakan Natal, diikuti Louisiana, Arkansas, dan lain-lain. Nanti, setelah pada tahun 1870, oleh Presiden saat itu, Ulysses Grant, membuat hari Natal sebagai hari libur nasional, federal holiday. Meskipun diketahui bahwa bukanlah suatu perintah Alkitab selain daripada buatan manusia untuk merayakan Natal kelahiran Yesus, namun hampir tidak mungkin seorang pun dapat memboikot perayaan Natal yang dirayakan kaum Kristen maupun non-Kristen di seluruh dunia, karena telah melekat menjadi budaya yang sangat kuat. Contoh perayaan Natal yang cukup meriah adalah negara Jepang, di mana mayoritas mereka bukanlah Kristen, dan sudah barang tentu tidak ada sama sekali Yesus dalam perayaan itu. Ada beberapa nilai Alkitabiah secara simbolik ketika kita memasang pohon Natal, seperti bintang di atas pohon yang melambangkan bintang di Bethlehem, lilin atau lampu yang melambangkan Yesus sebagai terang dunia. Hadiah-hadiah bingkisan di bawah pohon melambangkan persembahan hadiah dari orang-orang Majus waktu Yesus dilahirkan. Pendapat pribadi saya, selama kita rayakan dengan nilai-nilai fondasi Alkitabiah, it's okay. Sama saja seperti kita merayakan hari-hari buatan manusia, contoh seperti Hari Pahlawan, Hari Veteran, yang sepantasnya kita rayakan, hayati, apresiasi atas perjuangan-perjuangan pahlawan kita. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara atau bentuk kita merayakannya. Kalau kita mau jujur, kebanyakan perayaan Natal sudah dijadikan fasilitas kendaraan, alasan, justifikasi rohani atau agama yang harus dirayakan. Ujung-ujungnya sudah menuju ke hal materialistik dalam perayaan Natal. Tidak terkecuali, gereja pun hampir tidak ada perbedaan dengan perayaan-perayaan Natal sekuler. Salah satu lagu Natal yang sering kita dengar, "It's the most wonderful time of the year," sudah menjadi berubah. "It's the most materialistic
day of the year. Belanja, shopping, party, kebanyakan memaksakan diri di luar kemampuan yang pada akhirnya menumpuk hutang, problem. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan esensi kelahiran Yesus. Apa yang sepantasnya kita berikan kepada Yesus yang berulang tahun? Bukannya untuk diri kita. Hendaknya momen perayaan ini menurut saya kita aplikasikan sebagai contoh. Seperti yang tertulis pada Matius 25. Memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena saya yakin Yesus disenangkan. Ingat sekali lagi, yang berulang tahun bukan kita. So, bagaimana menurut pendapat Anda? Di bawah ini saya sertakan link dari berbagai sumber mengenai Natal sebagai referensi untuk pembelajaran kita bersama.